Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan contoh soal GLBB, GRB, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan masuk ke contoh soal GLBB. Oke, diketahui kecepatan mobil yang bergerak lurus ditampilkan dengan grafik V per T, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jarak yang ditempuh mobil ketika bergerak lurus itu berubah beraturan. Adalah Nah, grafiknya itu 10 dan juga 20. Nah, grafiknya kan yang itu. Berarti luas yang di grafik yang ini berupa bangun trapesium. Jadi, cara mencari jarak kita gunakan rumus luas trapesium. Rumus luas trapesium itu ini, setengah dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, sisi sejajar yang ini dan juga yang ini. 90 derajat dan juga 10. Kemudian tingginya berarti yang ini, yaitu 20. Kita masukkan ke sini. Nah, setengah dikali 10 ditambah 90 dikali tingginya 20. 10 ditambah 90 kan 100. Jadi dikali setengah 50. 50 dikali 20 yaitu 1000. Jadi hasilnya 1000 meter. Nah, kemudian kita masuk ke contoh GLB. Nah, contoh soalnya itu, sebuah mobil bergerak lurus beraturan, menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Oke, kita jawab diketahui S sama dengan 200 meter. Dan T sama dengan 50 detik. Dan ditanya, kecepatan mobilnya berapa ya? Oke, sekarang kita penyelesaiannya. V sama dengan S per T. V sama dengan 200 per 50. Kemudian kita bagi sehingga hasilnya 4 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh parabola. Di soal, sebuah peluru ditembakkan dari sebuah puncak menara yang tingginya 500 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon dan arah mendatar. Apabila G sama dengan 10 meter per sekon, di manakah peluru menyentuh tanah dihitung dari kaki menara? Oke, mari kita jawab. Nah, kalau digambarkan seperti ini, misalkan ini menaranya, tingginya 500 meter. Lalu peluru di sini ditembakkan, maka lintasannya seperti ini, berupa gerak parabola. Jarak peluru ke kaki menara sepanjang garis merah ini. Nah, cara mencari jaraknya menggunakan rumus GLB, X sama dengan V dikali T. V-nya sebesar 100 meter per sekon. Nah, T-nya adalah waktu. Dari sini sampai ke sini. Nah, waktu dari sini ke sini akan sama dengan waktu dari sini sampai ke sini. Atau gerak jatuh bebas. Jadi cara mencari T-nya kita menggunakan rumus gerak jatuh bebas. H sama dengan 1,5 per GT per kuadrat. Nah, H-nya 500 meter dan Q-nya 10 sekon per kuadrat dan juga T. 500 meter sama dengan setengah dikali 10 meter per sekon. Nah, jadi kita dapat T-nya jadi 5 pindah ke sini dan dibagi jadi 500. 500 dibagi 5 sama dengan 100 second per kuadrat. Nah, cara mencari T-nya berarti ini tinggal kita akarin. Jadi T sama dengan, nah cara cari T-nya yang ini tinggal diakar. Jadi T sama dengan akar 100 second per kuadrat sama dengan 10 second. Lalu kita masukkan ke sini. V-nya 100 meter per sekon kuadrat, T-nya 10 second per kuadrat. Jadi 100 dibagi 10 jadi 10. Jadi X-nya 1000 meter. Jadi jawabannya itu 1000. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gerak melingkar beraturan. Di soal, sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari lingkaran 0,5 meter, maka yang dicari adalah frekuensi putarannya 4 per Hertz dan juga percepatan nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, pada soal ini yang diketahui yang pertama masanya 10 kg
Jadi M sama dengan 10 kg, kemudian kecepatannya linearnya atau C sebesar 4 meter per sekon. Nah, BC sama dengan 4 meter per sekon, lalu yang ketiga jari-jari atau R sebesar 0,5 meter. R sama dengan 0,5 meter. Sekarang kita menentukan frekuensi putarannya. Caranya dengan menggunakan rumus kecepatan sudut. Rumusnya seperti ini. Omega sama dengan 2 pi per F. Nah, maka cara mencari F yaitu F sama dengan omega per 2P. Omega ini belum ada, jadi di sini kita hitung dulu dengan menggunakan rumus omega sama dengan pi per F. Artinya sebesar 4 meter per sekon. R-nya 0,5 meter. Jadi hasilnya seperti ini. 4 dibagi 0,5. Hasilnya 8 Rod. Nah, jadi omeganya 8, nah jadi dimasukkan ke sini hasilnya seperti ini. 8 Rod per sekon dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya 4 per pi, satuan frekuensi Hertz. Jadi pernyataan pertama itu benar. Kemudian ke pernyataan yang kedua, menentukan percepatan sentripetal. Nah, cara menghitung percepatan sentripetal ini menggunakan rumus He sama dengan V kuadrat per R. Nah, V-nya sebesar 4, R-nya 0,5, dimasukkan, hasilnya seperti ini. 4 kuadrat, 16 dibagi 0,5. Hasilnya 32, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataan yang kedua itu benar. Oke, sekarang ke pernyataan yang ketiga, gaya sentripetal 320 Newton. Rumus gaya sentripetal seperti ini. Fs sama dengan M dikali AS. M-nya massa sebesar 10 kg. AS-nya percepatan sentripetal yang ini sebesar 32 meter per sekon kuadrat. Tentukan ke sini hasilnya seperti ini. 10 dikali 32, 320. Satuannya Newton. Jadi yang ini, yang ketiga benar. Kemudian kita menentukan yang keempat, periodenya. Nah, cara menghitung periodenya kita menggunakan rumus P sama dengan 1 per F. S-nya sebesar 4 per. Kita masukkan ke sini, hasilnya seperti ini. Yang V masuk ke atas, jadi hasilnya V per 4. Satuannya periodenya second. Jadi yang keempat itu, pernyataan yang keempat itu salah. Jadi yang benar adalah 4 adalah 1, 2, dan juga 3.